Shalom, selamat malam. Ya, bertemu lagi di program Book the Talk setiap Selasa malam. Satu program bincang-bincang yang membahas mengenai isu-isu khusus, isu-isu terkini dan penting untuk kehidupan kerohanian kita. Saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kalau bisa memungkinkan untuk boleh buka on cam. Tapi juga saya mengajak untuk boleh berpartisipasi aktif nanti ketika sesi Q&A itu dibuka, boleh mengajukan pertanyaan melalui chat atau langsung raise hand. Demikian. Oke, saat ini bersama-sama dengan kita di sini sudah ada narasumber yang gak asing lagi. Ada Bapak Arman Haryanto. Selamat malam, Pak. Shalom. Malam, Mbak. Shalom semuanya. Ya, Pak Arman adalah mentor dari The World Needs a Father. Pak, saya suka banget nih Pak sama tagline-nya The World Needs a Father ya Pak. Yeah. Itu we bring heaven home. Ya, luar biasa ya Pak. Berarti artinya membawa surga ke dalam keluarga. Rumah, ya. Oke. Malam hari ini spesial banget nih, Pak Arman gak sendiri seperti episode-episode sebelumnya. Pak Arman ditemani oleh istri tercinta nih, ada Ibu Alvina Octavia. Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam semuanya. Ya. Malam hari ini temanya menarik banget nih. Masih di rangkaian episode peran ayah dengan subtema sembuh dari luka akibat ayah dan ibu. Ya, saya jadi mikir nih Pak. Saya kan sebagai seorang ibu pastinya sudah banyak ya menimbulkan luka buat anak-anak saya. Yang mungkin sebenarnya banyak tindakan dan perbuatan saya tuh yang saya pikir saya lakukan untuk kebaikan mereka gitu ya. Makanya malam hari ini saya dan pastinya teman-teman di rumah exciting banget nih mau dengar apa sih tindakan dan perbuatan kita yang bisa menimbulkan luka nih bagi anak-anak kita dan bagaimana mereka bisa pulih dari luka mereka. Betul. Karena mungkin banyak juga nih Pak, jangan-jangan ada tindakan dan perbuatan kita yang kita nggak sadar, itu ternyata menimbulkan luka yang dalam buat mereka gitu. Betul. Silakan Pak. Oke, ya selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom semuanya. Memang malam hari ini secara khusus ya kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita mengalami pulih ya dari luka yang khususnya yang disebabkan oleh ayah dan ibu. Kadang-kadang gini ya, kita tuh, saya aja ya, saya pikir apa yang saya lakukan, saya katakan kepada anak itu tujuannya pasti baik lah. Nggak ada ya orang tua yang kalau mau berkata sesuatu atau khususnya buat kebaikan sang anak gitu kan, itu pasti dasarnya kepengen hal yang positif ya tentunya. Tapi mungkin karena situasi, karena intonasi gitu ya, anak tuh bisa ngerasa, kenapa jadi begini ya, papa dan mamahnya gitu, dan akhirnya itu malah menimbulkan luka gitu. Saya juga amazed gitu ya, beberapa waktu yang lalu itu, waktu kami lagi cerita ngobrol nggak sengaja lah gitu ya, terus tiba-tiba anak kita tuh bisa ngomong, oh ya aku masih inget tuh, yang waktu papa marahin aku di mobil. Yang mana? Iya itu yang pulang dari sekolah itu yang begini-begini. Yang mana ya gitu ya? Kita aja udah lupa ya. Kita aja udah lupa gitu. Tapi dia masih inget gitu. Dia bilang, oh yang urusan makan, kamu makan gak habis. Iya itu papa tuh sama mama tuh marahnya sampai begini. Oh, ya kita ngerasa, ya namanya udah dibawain makanan gitu kan ya, ke sekolah, boya dihabisin gitu. Lah ini nggak habis. Ya kita kan pasti ya rasanya sebagai orang tua udah bangun pagi, siapin semua gitu kan, ya pasti nggak enak kan. Dan kita berharap anak kita mau ngabisin kan makanan yang kita udah siapin gitu kan. Nah, tapi respon kita atau cara kita menyampaikan itu bisa menimbulkan sesuatu yang akhirnya membekas gitu loh di dalam memori sang anak. Nah memang malam hari ini secara khusus ada 4 sih ya, ada 4 bagian atau 4 hal yang biasanya bisa muncul luka gitu loh buat sang anak gitu ya, luka dari ayah khususnya. Nah yang pertama nih ya, anak itu kalau udah luka sama papahnya gitu kan, dia pasti akan ngerasa takut gitu ya. Jadi di sini saya bilang anak tuh merasa nggak aman gitu ya. Dia merasa nggak aman tuh, dia nggak bisa merasakan kasih gitu ya dari Bapa di surga. Terus dia akan ngerasa dituntut terus gitu. Terus dia takut gagal gitu ya, takut dinilai atau takut dikritik gitu kan.
mudah tertolak, sulit tunduk sama otoritas gitu ya. Nah, ini adalah akibat yang pertama ya, anak tuh merasa tidak aman gitu ya. Nah, hal yang kedua setelah anak merasa tidak aman adalah anak merasa sakit ya, seperti itu. Nah, anak merasa sakit itu yang bisa tampil itu adalah kemarahan pasti ya, yang pasti adalah kemarahan. Nah, terus kemudian agresif, ya, suka mengontrol gitu ya. Sering merasa jadi korban, sering merasa diperlakukan tidak adil dan mudah tersinggung gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih Bapak Ibu bisa lihat nggak slide-nya ya? Bisa ya, ini ya, oke. Nah, jadi anak tadi ya saya udah sampaikan anak merasa tidak aman ya, oke. Ini semua gambarannya ya, ketakutan lah ya, ini pasti ya seperti itu. Terus yang kedua anak merasa sakit ya. Nah, anak merasa sakit itu yang bisa ditampilkan itu tentang kemarahan yang kompulsif, agresif, ya, suka ngontrol, ya, sering merasa jadi korban, ya, merasa diperlakukan gak adil, mudah tersinggung. Nah, yang ketiga, ya, akibatnya kalau luka sama ayah itu rusak gambar dirinya. Ini bicara soal identity. Kita di episode sebelumnya kan kita banyak bahas identity. Identity anak tuh bisa terluka, identiti anak tuh bisa tergores ya atau rusak gitu akibat apa ya, luka dari sang ayah. Dia mungkin merasa tidak berharga, dia akhirnya malah jadi mengejar keberhasilan gitu karena dia merasa bahwa ayahnya ayah piala gitu ya, jadi selalu dituntut harus berhasil gitu. Nah, kami itu juga pernah lihat ya ada satu sosok ayah gitu ya, dari sejak kecil anaknya ini nih diajak untuk ikut di dalam sebuah olahraga ya, dalam sebuah olahraga. Nah, papanya ngedrill banget gitu dan memang punya mimpinya bagus gitu, anaknya pengen jadi atlet dan sebagainya. Tapi saya lihat anak ini akhirnya jadi tertekan dan jadi stres gitu. Nah, pada waktu anak ini kalah, nggak berhasil gitu ya, ini sang papa itu ya kalau ngomongnya ke saya dia bilang dia nggak nuntut, dia bilang ya udah kalah ya kalah gitu ya, belajarlah dari kekalahan ya. Tapi sang anak tuh merasa terpressure sekali gitu dan kasihan sekali memang kelihatan anaknya akhirnya social life-nya jadi susah gitu kan, ngobrol juga jadi sulit gitu. Tapi dia rasakan bahwa papahnya tuh terlalu nge-push dia gitu, seperti itu. Nah, akhirnya dia cuma mengejar keberhasilan dan buat dia ya juara itu adalah hal yang esensi itu, seperti itu. Terus juga bisa juga akibat luka karena ayah akhirnya mengutamakan penampilan karena dia merasa nggak diterima kan sama papahnya gitu. Terus yang berikutnya suka dipuji, suka minta penghargaan gitu ya, dan suka menjadi seperti orang lain karena dia ngelihat oh orang lain kok diterima ya, kok aku enggak ya gitu. Nah, itu bisa terjadi ya sama hidup seorang anak ya. Ini bisa terjadi sama anak laki-laki maupun perempuan ya. Nah, yang terakhir, luka karena ayah itu menyebabkan tidak percaya diri pada anak. Anak itu jadi malu, gampang putus asa dengan dirinya sendiri, nggak mau berubah. Dia ngerasa kalau udah nyoba sesuatu nggak berhasil ya udahlah gitu, seperti itu. Suka menyendiri, sering merasa tertuduh, sering terpengaruh oleh apa kata orang, terus suka membandingkan diri dengan orang lain ya, kurang lebih minder lah ya, seperti itu. Nah, jadi inilah gambaran-gambaran yang muncul akibat luka karena ayah. Jadi kalau disimpulkan ya, luka karena ayah menyebabkan anak takut, menyebabkan anak marah, menyebabkan anak minder, terus kemudian menyebabkan anak kehilangan atau mengalami kehancuran sama identitasnya. Nah, tentu yang namanya di dalam keluarga kan itu nggak hanya ayah kan. Saya dulu tuh berpikir oh ya ini biasanya orang Asia atau keluarga Asia tuh biasanya paling luka sama ayah gitu. Ternyata di materi The World Need a Father itu saya menemukan bahwa ternyata ibu pun juga bisa menimbulkan luka. Dan luka karena ibu saya juga kaget gitu. Wah, sedahsyat ini juga ya ternyata ya gitu ya. Nah, saya hari ini ajak istri saya supaya istri saya juga bisa menyampaikan dari sisi ibu ya gitu. Ya, selama ini kita berpikir mungkin
luka itu dari ayah gitu kan. Kita banyak belajar tentang hati Bapa. Kita banyak dipulihkan gitu ya tentang hati Bapa gitu. Kok selama ini dengan ibu gimana gitu kan. Nah, justru dengan ibu itu akan banyak masalah-masalah. Kenapa? Karena kita dari kecil kan dari dalam kandungan pun pasti udah ada kontak batin gitu ya sama ibu gitu ya. Itu udah dari dalam kandungan. Jadi kalau penolakan dari dalam kandungan tanpa sadar, misalnya kita nih menikah baru 1 bulan, kita berencana untuk ya udah deh nanti kira-kira setengah tahun lagi deh baru kita punya anak. Ternyata jadi, kan kita nggak tahu ya kapan tiba-tiba Tuhan kasih waktunya gitu. Ternyata jadi, dan kita dalam hati aja ibu bilang, aduh kok jadi ya. Nah itu sadar nggak sadar ada benih-benih penolakan gitu ya di dalam diri anak itu gitu setelah anak itu lahir. Mungkin kita nggak sadar, tapi itu ada benih-benih penolakan itu. Waktu kita sendiri bilang, aduh kok jadi ya. Cuman ngomong kayak gitu aja gitu. Jadinya anak-anak mungkin bisa jadi pemberontak dan lain sebagainya gitu loh. Nah itu hal yang simple. Jadi luka karena ibu ini juga bisa karena tidak adanya keintiman sama ibu. Ibu ini kan mengasuh ya setiap hari gitu kan. Tapi karena nggak ada keintiman sama ibu, maka kita jadi anak-anak yang sulit terbuka secara emosional. Jadi anak-anak kita juga mungkin kalau sama kita kok kenapa ya nggak bisa cerita, kenapa ya nggak bisa terbuka gitu. Secara emosional memang sulit karena nggak ada bonding lah istilahnya, nggak ada keintiman sama ibu. Terus saat orang lain mendekat, saya justru menarik diri, nggak mau gitu loh deket-deket sama orang lain. Sering merasa kesepian. Jadi sekalipun ada bersama-sama dengan banyak orang gitu ya, tapi merasa kesepian. Sering ke tempat sepi untuk menjaga jarak. Jarang memasukin ruang emosi. Jadi dia sendiri aja nggak ngerti apa yang dirasakan dalam hidup kita sendiri. Apalagi orang lain gitu ya. Jadi orang lain ngerasa seperti apa gitu. Kita susah gitu untuk merasakan emosinya. Dan menunjukkan tanda roh yatim piatu. Nah ini kemungkinan mungkin waktu kecil itu suka dibilangin gini. Kadang-kadang kan kalau kita susah makan atau susah minum susu, ibu kita sadar gak sadar ya mungkin ngomong gini, mama tuh dulu ambil kamu di tong sampah loh. Atau mama tuh parah dulu banget sih. ya, itu kita mungkin gak sadar ya kita ngomong begitu. Kamu tuh bukan anak mama tuh dulu ambil kamu di rumah sakit gitu ya. Betul, kita melahirkan di rumah sakit dan ambil di rumah sakit, kita nggak bohong gitu. Tapi itu sadar nggak sadar melukai hati anak. Dan akhirnya anak kita tumbuh secara tumbuh besar dengan adanya ini menunjukkan roh yatim piatu. Jadi nggak ada keintiman gitu ya sama ibu. Terus yang kedua, tidak ada pengasuhan dan perhatian. Nah ini biasanya anak-anak yang dititip, misalnya di daycare. Sekarang kan banyak ibu-ibu bekerja ya, apalagi di zaman sekarang banyak wanita karir. Ibu-ibu bekerja, dititip ke neni, atau dititip, sekalipun dititip ke oma opanya, ke kakek neneknya. Bisa jadi dia nggak ada intim sama ibu, sehingga dia merasakan nggak ada pengasuhan dan perhatian dari kita sebagai wanita. Nah, akibatnya apa? Anak-anak akan mengalami ketakutan secara serius. Jadi takut ditinggal, takut sendirian gitu ya. Tidak butuh orang lain untuk berbagi rasa sakit. Dia akan cenderung menyendiri. Merasa kesepian di tengah rasa sakit. Jadi waktu dia merasakan apa-apa, dia susah gitu untuk dia cerita gitu ya sama orang lain. Bereaksi sangat emosional saat merasa pasangannya tidak peka terhadap perasaannya. Jadi kadang-kadang kalau ini yang sudah menikah gitu ya, baik wanita maupun pria, kadang-kadang ngerasa gini, kok suamiku nggak ngertiin aku sih, gitu. Atau suami juga sama bisa gitu, pria-pria bisa merasakan sensitif, kok istriku kok nggak ngertiin aku sih, gitu. Mungkin karena memang dia dari kecil dititip gitu ya sama mamanya. Terus yang selanjutnya, tidak adanya bimbingan sosial. Nah, salah satu tanggung jawab kita sebagai ibu memang kita memberikan bimbingan sosial kepada anak-anak. Maksudnya apa? Ya memperkenalkan anak-anak kepada teman-teman, kepada dia punya lingkungan gitu ya. Apalagi kalau kita punya anak-anak remaja, mereka pasti akan lebih banyak sama teman-temannya kan. Nah, teman-temannya tuh seperti apa? Apakah kita tahu gitu loh teman-teman anak kita tuh seperti apa? Namanya siapa gitu ya? Kalau kita terlalu sibuk di kantor, kita terlalu sibuk di pelayanan, atau terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita nggak ngerti gitu anak-anak kita itu bergaul dengan siapa.
Nah ini maksudnya nggak ada bimbingan sosial. Makanya anak-anak nggak akan tahu kehidupan sekitar. Ya udah, anak sekarang banyak yang berpikir sebodoh amat lah. Hidupku gitu loh. Hidupku pokoknya selama aku nggak menyusahkan orang lain ya sudah cukup gitu. Jadi aku nggak peduli juga sama orang lain. Terus juga sulit berpikir dan berfungsi lebih luas dibandingkan dunia saya sendiri. Ya ini aku, kamu masing-masing. Memiliki kecerdasan emosi yang rendah untuk memahami emosi orang lain, memiliki kecerdasan emosi yang rendah untuk mengelola emosi kita sendiri. Jadi kita sendiri susah untuk mengelola emosi kita sendiri. Jadi kadang-kadang kalau ada apa bisa meledak-ledak. Nah, gimana kita mau memahami emosi orang lain sementara kita atau anak-anak kita sendiri susah untuk memahami emosinya sendiri. Gitu. Dan ya luka dari ibu juga bisa menyebabkan karena tidak adanya pernyataan persetujuan. Kalau tadi ayah bisa dibilang ayah piala, sama ibu juga bisa dibilang ibu piala. Jadi kalau anak kita kontes atau anak kita ikut pertandingan atau perlombaan, kita selalu tanya dapat juara berapa. Terus kita suka tanya juga kan, biasanya kalau anak-anak kita ulangan, "Ma, aku dapat nilai 9." Biasanya kita suka nanya tanpa sadar, si B dapat berapa, si C dapat berapa, kan gitu kan. Itu tanpa sadar akhirnya anak-anak kita merasa, aku dapat 9 aja kok nggak diterima ya, masih dibandingkan dengan si B dan si C, padahal si B dan si C dapat 8, dapat 7 gitu loh. Tapi tetap dituntut untuk kenapa kamu nggak dapat 10, kenapa kamu nggak dapat 100, nggak dapat nilai sempurna. Nah itu jadi anak-anak tuh akhirnya akan bergumul dengan dukungan orang lain. Jadi dia selalu cari dukungan orang lain. Ini nanti kalau besar bahayanya dia akan jadi kudeta. Dia akan mengkudeta pimpinannya gitu loh, karena dia cari massa untuk mendukung dia. Nah, bergumul juga untuk menjadi bawahan. Jadi susah untuk dia taat sama pemimpinnya. Bergumul untuk taat dia pasti gitu loh. Ke tempat sepi untuk menjaga jarak. Karena dia malas gitu loh untuk berhubungan sama orang lain. Karena nanti akan dibanding-bandingkan lagi. Nanti mamaku akan bandingin aku sama si A. Yaudah deh aku gak mau deket sama si A. Aku gak mau deket sama si B gitu. Terus apalagi bergumul untuk membuat orang lain mendukung sebuah gerakan yang bukan inisiatif saya. Supaya apa? Supaya dia tuh menyatakan ini loh aku ada. Gitu, karena mamanya nggak pernah mendukung dia, nggak pernah menyatakan persetujuan dengan apa yang dia lakukan, sehingga dia merasa ini loh aku ada gitu. Jadi dia akan bergumul gitu untuk orang lain itu ayo dukung lah gitu loh. Padahal ini mungkin bukan idenya kita, tapi kita akan membuat orang lain ayo dukung aku gitu, karena nggak dapat persetujuan dari ibu gitu. Nah, tadi udah lihat ya dari dua sisi ya gitu ya, ayah maupun ibu gitu ya. Nah sebenarnya hal-hal apa sih yang bisa menyebabkan luka-luka tersebut gitu? Maksudnya tindakan apa yang dilakukan oleh sang ayah dan sang ibu sehingga anak-anak bisa ngalamin luka-luka yang kayak begitu. Nah kalau untuk ayah itu tentu ya dipukul ya, dianiaya, terus ayah yang maksa, ayah yang kerjanya marah-marah terus gitu ya. Nah terus sama ini ayah mukul ibu. Nah itu waktu ayah mukul ibu, anak lihat nih, wah itu bisa kena gitu loh di dalam hidup sang anak gitu. Oh kok gini ya gitu kan. Dia lihat oh ayahnya pukul ibunya, nanti itu dia akan ngalamin bisa kekacauan identitas. Dia juga bisa merekam bahwa oh ya namanya laki-laki begini ya, bisa seenaknya gitu sama perempuan gitu. Nah itu gara-gara kondisi seperti itu dan dia melihat video yang buruk dari sang ayah, itu bisa menyebabkan satu sikap yang akhirnya mengubah hidupnya dia nanti di masa depan. Dia bisa muncul luka, dia juga bisa akhirnya malah jadi antipati gitu. Wah ini bahaya sekali sih ya kondisi seperti ini. Ditolak dalam kandungan ya. Ayah juga bisa shock juga ya. Jadi pada waktu tiba-tiba istrinya ngomong, "Pak, aku positif nih, hamil nih," gitu kan. Terus bapaknya tuh kaget gitu. "Hah? Secepat itu?" misalnya gitu. Padahal
kita kemarin cuma main-main aja gitu kan. Tapi dia nggak sadar gitu bahwa ya akhirnya kok jadi ya gitu kan. Nah, komen sang ayah seperti itu di depan mama, di depan istrinya gitu kan, itu bisa loh ngalamin penolakan kayak gitu ya. Terus ayah yang absen atau ayah yang tidak aktif, nah itu bicara tentang ayah yang ada tapi dia tidak pernah berfungsi di dalam rumahnya. Jadi ini model ayah yang cuma hidup dalam dunianya sendiri, gitu. Nggak pernah nanya anaknya, nggak pernah tahu kebutuhan anaknya apa, gitu ya. Absen lah intinya gitu ya, nggak aktif gitu. Suka nuntut. Dan berikutnya adalah berselingkuh. Jadi anak-anak tuh bisa luka sama bapak gara-gara dia lihat papahnya berselingkuh seperti itu. Nah dia akhirnya jadi nggak aman gitu kan. Dia lihat maminya jadi uring-uringan gitu kan. Anaknya sendiri juga nggak bisa kelola emosinya. Sama itu, persis sama. Dan biasanya kalau udah kondisinya kayak begini, mamahnya juga nanti tambah stres gitu kan. Dan dia akhirnya pulang dari tempat kerja, pulang dari sekolah. Itu yang dia temui bukannya sukacita, bukannya sebuah penerimaan, tapi situasi di mana dia harus jadi ngerawat mamahnya. Dan akhirnya dia jadi kesel gitu, ini gara-gara papa nih gitu. Ya kan, mama jadi begini gitu. Nah, itu bisa muncul. Dan yang terakhir adalah menceraikan ibu. Ya, itu situasi-situasi yang bisa atau tindakan-tindakan yang seringkali ayah lakukan baik kepada diri anak maupun kepada istrinya yang bisa menimbulkan luka dalam hidup sang anak. Nah, ibu juga sama ya. Ibu yang melakukan tindakan-tindakan berikut ini itu juga bisa menyebabkan luka loh pada diri sang anak. Ya, gantian nih kamu lagi. Ya, hal apa dari kita ya sebagai ibu ya yang bisa menimbulkan luka-luka gitu. Jadi supaya kita bisa introspeksi diri juga ya, kita nggak lakukan itu. Sama ya, kita juga mungkin ibu yang memukul. Mungkin kita sebagai ibu nggak mukul tapi nyubit. Gitu loh, kadang-kadang nggak mukul ya tapi nyubit, terus nyubitnya dipelintir gitu. Nah itu juga akhirnya menyebabkan luka-luka gitu loh sama diri anak. Biasanya kita lupa sih kondisi-kondisi apa yang menyebabkan kita marah, kondisi anak yang menyebabkan kita marah. Biasanya kita lupa, tapi anak-anak ingat. Gitu loh, dia ingat, aku tuh pernah dimarahin mama waktu aku menghilangkan kotak pensil. Nah itu anak-anak tuh inget. Itu mungkin sesuatu yang sederhana ya, tapi kita marah kan karena kita udah beliin mahal-mahal kok hilang gitu kan. Nah itu akhirnya mereka ingat gitu loh, kita pukul, kita cubit. Terus apalagi dianiaya. Nah ini lebih parah dari dipukul. Mungkin yang hilang lebih mahal lagi. Dan kita sebagai ibu tanpa sadar membabi buta marahnya sampai menganiaya. Ibu yang otoriter atau memaksa. Saya punya satu temen gitu ya, ibunya ini sangat otoriter, bahkan sampai sudah dewasa. Anaknya udah umur 50 tahun. Potongan rambut pun masih diatur sama mamanya. Kamu jangan potong kayak gitu, jelek. Jadi si anaknya umur 50 ya. Masih dikomentarin terus gitu. Pakai baju, dia udah beli baju, udah beli apa, kan biasa udah pilih sendiri. Udah punya suami, udah punya anak-anak gitu kan, pilih sendiri. Dikomentarin masih sama mamanya. Itu mamanya umur berapa? Itu mamanya umur 80 atau 85 sekitar itu. Masih hidup gitu ya. Dan masih ngomentarin, kamu jangan pakai baju kayak gitu, jelek. Kayak nggak bisa milih baju aja. Nah, udah umur segitu sampai akhirnya apa? Si teman saya ini dia bilang, sampai hari ini jujur aku nggak berani loh mengambil keputusan, baik buat diriku sendiri maupun buat anak-anakku. Jangankan buat anak-anakku, buat diriku sendiri aja aku nggak berani ngambil keputusan. Kenapa? Takut salah. Nanti potongan rambut, mau ganti potongan rambut dikit salah, mau ganti model baju dikit salah. Nah itu akhirnya membuat anak-anak kita nantinya susah untuk mengambil keputusan. Nah bahayanya kalau anak-anak laki-laki, mereka susah mengambil keputusan. Nah itu nanti di dalam rumah tangga akan terjadi kekacauan. Terus ibu yang suka mengutuk. Nah ini mungkin kita nggak sadar, tapi kita sebagai ibu nih kadang-kadang kata-katanya yang pedes,
gitu ya, entahlah apalah gitu. Anda mungkin lebih tahu ya kata-kata apa yang keluar gitu dari mulut Anda ya. Saya nggak akan sebutin satu-satu. Tapi ternyata itu kata-kata kutuk, bukan kata-kata yang membangun anak kita. Terus ibu yang membenci ayah sama. Biasanya kalau ayahnya di mata kita sebagai ibu nggak tanggung jawab, terus secara materi mungkin tidak mencukupi. Terus kita suka ngomong sama anak, itu loh papahmu tuh loh papahmu. Bapakmu itu loh nggak bisa kerja. Nah, ini akhirnya menimbulkan luka-luka juga, gitu. Karena kita ngajarin hal yang negatif gitu ya sama anak kita. Terus yang selanjutnya tadi yang saya udah ceritakan ya, ditolak dalam kandungan. Terus juga dititip atau ditinggalkan. Nah ini ada beberapa anak yang merasa, kok aku dititip sih? Jadi kehadiranku ini nggak berharga dong buat papa mama. Gitu ya. Nah itu, terus suka dibanding-bandingkan yang tadi saya bilang, sama si A gimana, sama si B gimana, mungkin bukan sama temennya, sama kakak atau sama adiknya. Nah ini juga kita suka begitu kan, kita kan kalau anak kedua, anak ketiga suka ngomong, dulu tuh loh kakakmu umur segini udah bisa naik sepeda, kamu kok belum sih? Dulu tuh loh kakakmu umur segini udah bisa berenang, kok kamu belum sih? Nah sama ketika kakaknya berontak misalnya ya, ngomong gitu, adekmu tuh lo bisa nurut, kok kamu nggak bisa nurut? Nah itu jadi ada luka-luka ketika anak-anak dibanding-bandingkan. Terus ada penolakan gitu, jadi yaitu karena dititip, karena ditinggalkan, karena dari dalam kandungan udah ditolak gitu. Ada benih-benih penolakan itu muncul gitu dalam diri anak-anak kita. Dan yang terakhir pasti juga menceraikan ayah. Ibu yang menceraikan ayah pasti akan menimbulkan luka gitu ya di dalam diri anak-anak kita. Nah pertanyaannya adalah, tadi kan kita kan sudah banyak membahas ya, luka dari ayah, luka dari ibu. Terus gimana dong cara pulihnya gitu ya? Kalau kita cuma bahas lukanya aja, terus berarti oh ya udah berarti aku orang yang terluka dong, nggak gitu kan? Kita mau belajar juga bagaimana cara pulihnya sekarang. Di dalam 2 Korintus ya Bapak Ibu, 2 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 18. Situ dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Lewat ayat ini ada satu prinsip, yaitu pemulihan hati. Jadi bagaimana caranya kita bisa ngalamin pemulihan ya dari luka-luka ini? Kuncinya dari ayat ini, ayat itu harus ngalamin namanya pemulihan hati. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di dalam pemulihan hati itu tujuan akhirnya adalah ada kemerdekaan. Jadi harus ada campur tangan Tuhan tetap di dalamnya. Nah kita jangan terjebak dengan begini, yang namanya pulih itu harus pakai metode ini, itu, konsepnya harus ini, itu, teknisnya ini, itu. Enggak. Saya tetap percaya sepenuh hati saya bahwa yang namanya pulih itu harus ada keterlibatan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Jadi kalau sampai ada luka di dalam identitas, luka di dalam diri kita, ya semuanya harus balik lagi kepada Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, saudara, kita mesti sadar bahwa setiap luka-luka yang muncul itu biasanya tersimpan di dalam sebuah memori di dalam kepala kita. Ya, kayak tadi itu saya ceritakan, tiba-tiba anak saya bisa berespon sesuatu gitu, padahal kejadiannya udah bertahun-tahun yang lalu gitu, cuma gara-gara masalah makanan dia diomelin gitu. Terus waktu saya tanya, yang mana sih? Dia bisa ceritakan, itu loh Pak, itu loh Ma, yang waktu itu aku keluar dari sekolah, terus kemudian aku masuk mobil, terus habis itu Mama cek tasku, ternyata makananku begini. Wih, dia bisa jawab detail. Itu seakan-akan kayak video yang diulang. Runtut gitu. Dia bisa kayak, nah inilah yang dinamakan memori episodik. Nah kalau teman-teman atau saudara bisa lihat ya di gambar ini gitu kan, luka di hati itu ya, di heartnya itu nyangkut di dalam sebuah memori, namanya memori episodik, sesuai dengan katanya episode. Ya ini kalau yang sering nonton drama Korea tahu lah ya episode maksudnya apa ya. Jadi ada episode-episodenya gitu ya.
Jadi mereka tuh bisa ngerti itu. Oh kalau ada momen ini gitu kan, ke-trigger gitu kan. Oh ya yang muncul episode sekian, season sekian gitu kan. Tapi ini versinya dia ya. Kayak misalnya contoh nih ya, saya juga dulu kan pernah luka kan karena ayah gitu kan. Saya inget banget tuh, saya bahkan sampai hari ini aja suruh menceritakan, bisa detail. Waktu itu hari apa, kondisinya kayak apa, cuacanya gimana, nyetirnya kayak apa. Waktu itu saya belajar setir mobil. Diajarin sama papa tuh di daerah Pulau Mas tuh. Ya, itu kan tempatnya orang gampang tuh belajar setir mobil kan di sana kan. Nah, waktu itu waduh, papa itu benar-benar galaknya luar biasa, kasarnya luar biasa. Dulu kan nggak kayak sekarang mobilnya matic, gampang dikemudikan. Dulu mobil manual, mesti ada keseimbangan antara gas sama kopling. Nah saya loncat melulu mobilnya gitu kan, mati lagi. Wah papa itu udah nggak ada tuh yang namanya ngomong bye-bye gitu, langsung plak gitu di kepala saya, gitu kan. Nah saya kalau ditanya gitu atau lewatin Pulau Mas lah ya, itu muncul tuh, di sini nih aku bukan belajar setir mobil, di sini nih aku digeplak. Nah itu, ini yang muncul di sini aku digeplak, bukan di sini aku belajar setir mobil. Nah inilah yang mau memori episode itu kenanya di situ gitu ya. Nah memori yang episode ini mesti disembuhkan gitu. Nah gimana cara kita menyembuhkan memori episode? Ini menarik sekali. Kalau tadi kita lihat di dalam 2 Korintus tadi ya, di situ dikatakan gitu, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ini menarik sekali loh kalimat ini, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ini artinya apa? Kita perlu menghadirkan dan bertanya dan mengerti, mencari tahu ketika kejadian tersebut yang gak enak, kejadian luka tersebut, Tuhan tuh ada di mana sebenarnya? Tuhan tinggalin kita apa enggak? Nah kita seringkali pada waktu kita melihat sebuah episode cerita kehidupan kita cuma ngeliat hal buruknya aja. Ya kan? Itu pasti kan yang keinget hal buruknya aja. Saya ingat kok pada waktu itu saya setir mobilnya kayak gimana, papa saya duduk di sana, pakai bajunya apa, saya aja masih ingat sampai sekarang. Itu masih ingat saya beloknya gimana pada waktu itu, ingat. Nah pada waktu saya ngalamin situasi yang gak enak itu kan kerekam terus ya di memori ini kan. Nah, saya perlu menghadirkan Tuhan di dalam kisah buruk saya tadi itu. Tuhan tuh sebenarnya waktu saya lagi ngalamin hal yang buruk tadi, saya ada di mana sih? Loh, kenapa kok saya harus hadirkan Tuhan? Kan firman Tuhan bilang dia nggak bakal tinggalin kita, ya kan? Tuhan tuh selalu ada gitu loh dalam hidup kita, bener-bener real gitu loh di situ. Di situ bahkan dikatakan sebab Tuhan adalah Roh dan di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Nah, hadirkanlah Roh Allah gitu loh di dalam episode kita itu gitu. Kalau ditanya realnya, teknisnya, gimana cara menghadirkan Roh Allah di dalam episode tersebut? Gampang, udah doa aja sama Tuhan. Tuhan, aku nih luka Tuhan di kejadian ini Tuhan. Ngomong aja, Tuhan aku luka di sini. Kejadian itu kok kayak yang ganggu aku ya Tuhan ya. Nanti lihat deh. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, Roh Kudus itu tuh bisa flashback kembali kejadian itu dan akhirnya kita bisa lihat, ternyata Tuhan ada di kursi belakang toh pada waktu kejadian itu. Dan saya pada waktu itu bisa sembuh dari luka karena ayah itu. Gara-gara di sebuah retret itu seorang hamba Tuhan itu ngajarin soal pemulihan hati Bapa. Dan dia bilang, coba apa yang pertama kali terlintas dari papahmu, wajah papahmu katanya. Oh yang terlintas di kepala saya tentang wajah papa saya waktu belajar setir mobil itu, yang papa saya marah besar, saya digeplak sama papa saya. Wah saya ingat itu, saya hancur hati nangis. Tapi ada kalimat kedua yang dia bilang, saudara, coba saudara nikmati situasi atau gambaran waktu saudara lagi ngalamin itu, nikmati. Dan coba lihat lebih jauh, jangan cuma lihat papahmu pukul kamu atau papahmu memperkatakan sesuatu. Coba lihat di situasi itu Tuhan ada di mana. Waktu dia bilang Tuhan ada di mana, itu bisa kayak selubung itu dibuka. Persis seperti ayat ini bilang, selubung itu kayak dibuka gitu kan di pikiran saya. Dan akhirnya saya bisa lihat, ternyata ada Yesus duduk di kursi belakang. Dan pada waktu papa saya pukul kepala saya, sebenarnya ada tangan Yesus yang nahan. Wah saya nangis loh, hancur hati loh di situ.
saya di retret itu saya nggak nyangka gitu. Di kejadian segitu buruk ternyata Tuhan bela saya. Dan saya akhirnya jadi ngerti, kalau nggak ada tangan Tuhan yang jagain kepala saya pada waktu itu, nggak tahu deh nih kepala ini udah bentuknya apa, gitu. Saya pikir itu kejadian cuma saya, tapi ternyata pada waktu kami mulai lakukan ya pelajaran ini gitu kan, materi-materi ini kan ke dalam kelas-kelas itu. Satu kali kami lakukan dan kami sharingin hal ini, ada satu ibu ya pada waktu itu ya, Istri wanita. ada seorang istri gitu kan, dia bisa nangis gitu kan. Akhirnya kita konselingin, kita tanya kenapa. Dia bilang, waktu kakak cerita tentang papa yang terlintas di kepalaku, aku pernah diikat sama papa tangannya, dimasukin kamar mandi, terus kemudian aku diguyur di dalam kamar mandi, dan aku dikuncin di kamar mandi itu dan lampunya dimatiin. Dia bisa ingat dan dia ngejerit-jerit tuh. Tapi pada waktu aku bilang, coba izinkan kejadian itu ala kamu rasakan lagi. Dia bilang, sakit kak, aku nggak mau kak. Dia bilang gitu. Ya aku ngerti, tapi coba lihat Yesus ada di mana. Waktu mulai bilang Yesus ada di mana, dia nangis. Dan dia bilang, kak, aku lihat Yesus kak. Yesus tungguin aku kak di kamar mandi kak. Hari itu dia sembuh. Episodenya mesti sembuh. Gimana cara episodenya sembuh? Selubungnya mesti dibuka. Gimana cara selubungnya dibuka? Hadirkan roh Allah tadi itu. Gimana cara hadirkan roh Allah tadi itu? Minta sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya hati untuk pulihkan hidup kita. Loh kenapa kok agendanya Tuhan pulihkan hidup kita? Karena dia mau pakai hidup kita. Tuhan tuh mau pakai hidup kita yang gak sempurna ini untuk menyatakan kemuliaannya dia. Makanya kalau kita minta sama Tuhan, saya lagi ngalamin luka ini loh Tuhan. Tuhan saya butuh sembuh. Saya yakin Tuhan akan lakukan itu. Kapan kejadiannya? Nah itu kita gak tahu. Tapi kita perlu minta. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Firman ini kan isinya tentang janji Tuhan, dan janji Tuhan adalah tentang kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hadirkan aja roh Allah di situ, di dalam episodenya kita tadi. Nah, memori yang kedua yang kita perlu sembuh nih ya. Setelah episodenya sembuh, kita nggak bilang, oh ya saya udah pulih, haleluya. Nggak cukup. Ada memori berikutnya yang dinamakan memori semantik. Nah itu ada yang di sebelah kiri itu. Memori semantik itu adalah memori yang muncul akibat pikiran-pikiran yang salah. Jadi gini, pada waktu papa kita atau mamah kita melukai kita, kita pasti akan merekam kejadiannya. Itu namanya semantik ya. Tapi begitu episodenya itu selesai, biasanya dia akan ambil kesimpulan dari episode itu. Mamah jahat, papa jahat, mamah yang tipenya begini ini berarti mamah nggak baik. Papa yang tipenya begini nggak baik, dan dia akan rekam. Oh, wajah orang yang modelnya kayak papa saya begini nggak baik. Akibatnya apa? Setiap kali dia ketemu sama dosennya, sama temennya, sama gurunya, sama rekan kerjanya, yang modelnya wajahnya, penampilannya kayak papahnya, dia akan bilang ini orang nggak baik. Nah itu kan namanya ngaco. Pikirannya salah. Pikiran salah datang karena lukanya. Nah, pikiran salah mesti disembuhkan. Gimana cara sembuhkannya? Disitulah semantiknya perlu disembuhkan. Gimana caranya sembuhkan? Dia harus memberikan definisi yang baru terhadap kondisi luka tersebut. Definisi yang baru gimana? Oh ternyata orang yang modelnya brewokan nggak selamanya galak kok. Kenapa saya pakai istilah brewokan? Karena papa saya brewokan ya waktu itu. Jadi saya waktu itu antipati banget deh ketemu sama orang brewokan. Dan saya bilang, orang brewokan ini pasti orang gak beres, orang gak bener. Kenapa? Karena papa saya kayak begitu gitu kan. Nah sehingga saya merekam gitu. Begitu saya ketemu dosen brewokan, udah saya antipati. Saya gak mau dengerin kuliahnya, saya gak mau masuk kelasnya. Saya udahlah mendingan kalau di kelas itu saya nyontek aja. Akhirnya apa? Saya punya tindakan yang salah. Nah akhirnya mulai masuk tuh ke bagian yang terakhir, memori prosedural, responnya salah. Jadi ini berkaitan nih, luka yang muncul di hati menjadi sebuah episode, akhirnya mendefinisikan di dalam pikiran kita
bahwa orang yang kayak gini gak bener loh, orang yang kayak gini parah loh. Terus akhirnya responnya apa? Menjauh, menyerang, menghindar, ya, atau bisa berkata-kata yang buruk terhadap orang tersebut. Nah, ini namanya respon yang salah. Nah, jadi sembuhnya gimana? Tadi luka di hati udah ya, menghadirkan roh Allah. Terus kalau pikiran yang salah, gimana cara sembuhkannya? Gampang. Pakai firman kebenaran. Firman kebenaran kan mengajarkan bahwa semua orang di hadapan Tuhan sama. Ya kan, kita nggak boleh dong membeda-bedakan orang. Ya, saya ambil contoh nih, misalnya ya, salah satu pikiran yang salah nih, yang pernah diambil adalah begini. Oh ya, saya nggak akan menikah di usia muda. Kenapa? Karena papa saya dulu menikah sama mama saya di usia muda, sehingga pada waktu di usia muda, papa saya miskin, gak punya apa-apa, sehingga pada waktu saya masih kecil, saya susah makan. Dan dia akhirnya menyimpan sebuah memori, saya gak mau nikah muda, saya mau nikahnya setelah saya kaya aja. Nah itu kan pikirannya ngaco, salah. Nah perlu di counter dengan apa? Firman Tuhan. Nah gimana cara counter pakai firman Tuhan? Ya bacanya terus firman Tuhan. Supaya apa? Definisi yang selama ini keliru, salah, diubahkan karena firman. Jadi kalau mau sembuhin luka ini, gimana caranya? Ya perdalam aja terus tentang firman Tuhan. Terus sama firman Tuhan. Gempur terus sama firman Tuhan. Saat teduh, terus hajar terus. Tapi gak pulih-pulih Pak. Gak apa-apa, udah pokoknya firman kebenaran terus ditanemin. Nanti akan ada satu titik Roh Kudus akan bukakan itu. Dan kita akan berkata, oh selama ini aku salah toh. Dan akhirnya apa? Dia ngalamin perubahan di memori semantik dia. Lewat apa? Perjumpaan sama firman. Nah, hal yang terakhir, responnya salah. Ini memorinya yang kena adalah memori prosedural. Nah, prosedurnya jadi dia udah kayak otomatis tuh. Ketemu orang berewokan sama dengan jahat. Kalau ketemu sama orang jahat, menghindar. Nah, prosedurnya begitu kan? Ya, dia nggak mungkin dong ketemu sama sesuatu yang melukai dia malah hadepin. Biasanya enggak, gitu kan? Kabur, gitu kan? Sehingga dia akan gampang menghindar. Nah, ini kejadian waktu itu pernah nih saya camp pria sejati di Kalimantan. Orangnya baik-baik, hamba Tuhan bahkan. Begitu dia masuk, dia bisa marah-marah dan dia keluar, dia nggak mau ikut camp. Terus saya tanya kenapa Pak? Itu loh, ada orang yang seperti itu. Saya bilang yang mana gitu. Terus dia tunjukin orangnya. Terus saya lihat, oh ini fasilitator saya. Kenapa? Begitu dicek, ternyata dia pernah ngalamin luka sama orang ini. Dan dia akhirnya apa? Dia memilih untuk menghindar. Nah, tapi karena waktu itu saya belum belajar tentang pemulihan hati, saya paksa dia tetap udah Pak, ikutin aja dulu Pak. Saya berharap firman Tuhan ngubahin dia kan. Langsung saya nggak ngerti nih gimana caranya waktu itu konseling dan sebagainya, belum tahu gitu. Saya udah pokoknya pikir udah deh, saya percaya aja deh. Ya, di camp itu dia pukul fasilitator saya. Ini di camp rohani, pukul. Dan ternyata begitu dicek, dia setiap kali ketemu orang tinggi, karena fasilitator saya tinggi, dia pasti ajakin berantem. Ya Tuhan, saya tanya, ini kamu udah pukul berapa kali orang-orang model gitu? Udah gak hitung Pak. Pokoknya setiap kali ketemu orang tinggi saya pukul. Nah kan gawat. Jadi pikirannya ngaco, responnya ngaco. Nah, gimana cara memperbaiki respon? Nah ini dia. Cara memperbaiki respon, perlu komunitas. Perlu ada akuntabilitas. Perlu ada orang yang ngingetin. Pada waktu dia udah mulai sepaneng, udah mulai meledak, udah mulai gak tahan, mulai bilang, ayo stop. Sudah ada aku di sini. Ayo ceritanya sama aku aja udah. Dia perlu bantuan orang lain. Makanya kalau disimpulkan gimana cara ngalamin pemulihan hati. Nah, ini ada di slide berikutnya. Kuncinya ada 3. Yang pertama, love encounter. Perjumpaan sama kasih. Perjumpaan sama roh Allah tadi itu. Perjumpaan sama Kristus. Mesti cek Yesus ada di mana waktu lagi ngalamin situasi itu. Situasi yang tidak ada love-nya, hadirkan love-nya. Gitu. Yang kedua, waktu ngalamin memori semantik yang berantakan tadi, ya dia mesti truth encounter. Harus ngalamin perjumpaan dengan kebenaran. Apa maksudnya perjumpaan dengan kebenaran? Ya baca firman. Yang terakhir, pada waktu
prosedurnya gimana sih? Kebiasaan buruk saya supaya hilang gimana sih caranya? Perlu sahabat, perlu yang namanya perjumpaan dengan power encounter. Kuasa. Perjumpaan dengan kuasa. Nah, kuasa firman Tuhan ajarkan apa? Lahir lewat apa? Lahir lewat komunitas. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, katanya. Bersama loh kalimatnya. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini jangan pernah dilupakan kalimatnya. Jangan cuma sekedar hidupmu, pikiran dan perasaan. Bukan. Hidupmu bersama. Berarti butuh orang lain. Jadi gimana caranya pulih? Kita tetap perlu pulih pribadi ngalamin Tuhan. Yang kedua, kita perlu pulih karena firman. Yang ketiga, kita perlu pulih karena kawan. Atau teman. Atau sahabat. Jadi, disitulah proses pemulihannya. Nah, kami udah lihat dan kami udah praktekin sama beberapa pasangan-pasangan yang lagi ngalamin ini. Mereka sembuh. Mereka sembuh. Ya, jadi jangan cuma stop ngalamin Tuhan aja. Jangan cuma stop baca firman-Nya aja, tapi tetap harus ada di dalam komunitas. Itu yang akan menolong dia ngalamin kesembuhan. Ya, begitulah kira-kira. Semoga cukup menjawab. Wah, ini menarik sekali, Ben. Sangat-sangat memberkati ya cara-cara berarti. Oke, berarti pemaparan sudah selesai ya Pak. Berarti kita buka untuk sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya boleh masukkan ke kolom chat atau mau raise hand juga boleh. Oke, sebelum nanti kita terima pertanyaan, saya mau tanya dulu. Berarti setiap orang yang terluka itu harus menghadapi episode di hidupnya dibukakan kembali gitu Pak ya? Masa banyak orang kan mendam itu, bahkan mencoba melupakan itu, masukkan ke alam bawah sadar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, sedangkan proses pemulihan itu seringkali membutuhkan orang itu untuk menghadapi itu, sesakit apapun itu, dia harus berani buka ya. Ya, gak bisa dipendam. Oh. Itu setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu gak akan pernah hilang dalam memori kita. Ya, ada satu peneliti dari Australia, dia melakukan riset gitu kan, bahwa setiap memori apapun akan kesimpan di dalam hidup kita selamanya. Selamanya. Nah, kalau memori itu kita simpan, biasanya memori itu kalau disimpan harus ada labelnya. Harus ada labelnya. Bukan nggak ada labelnya, itu otomatis pasti ada labelingnya. Oh, kejadian ini, contoh lah misalnya, saya makan pare pahit gitu ya. Pahit nggak enak. Udah, lu pasti disimpan dalam memori. Pokoknya semua pare pahit. Semua pare pahit. Pokoknya lihat sesuatu yang modelnya berindil kayak begitu, hijau, nggak suka. Padahal tergantung cara masaknya. Ya kan? Ada yang enak. Ada yang enak gitu kan. Nah, tiap kali dia ketemu pare pahit gitu. Pahit. Nah, itu berarti memori belum sembuh. Ya kan? Dia udah mendem. Tiba-tiba dia menikah dengan seseorang, sukanya pare. Nah, kan muncul lagi. Jadi ya silakan aja mau dipendem gitu, mau sampai kapan gitu loh. Bagi beberapa orang mungkin itu cara bertahan ya Pak, maksudnya tadi ya kan. Itu cara bertahan. Belum menang. Belum menang. Gitu. Itu nanti bisa. Berarti sementara seringkali orang ngambil jalan pintas untuk mencoba melupakan tadi kan, supaya gak sakit, supaya apa gitu. Ya. Tapi untuk sembuh ya harus dipulihkan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau kondisinya istri bekerja nih Pak, lalu menitipkan anaknya ke suami karena suami lebih fleksibel waktu kerjanya dan bisa WFH. Pertanyaannya, apakah anak akan luka pada ibunya, dan kalau iya, bagaimana solusinya? Ya, ini istriku aja. Ya, ini ibu. Ya, ibu bekerja ya. Ibu bekerja bisa dititip ke suami, bisa dititip ke siapapun juga gitu kan. Apakah anak akan terluka? Belum tentu juga. Gitu loh. Nah, kita harus tahu juga anak kita nih tipenya apa sih? Ada anak yang tipenya pemikir. Jadi waktu ibunya pergi dipikirin terus. Ada anak yang tipenya cuek. Nah, akan beda gitu loh perlakuannya juga itu akan beda gitu, diterima sama anaknya juga akan beda.
Jadi kita harus tahu persis nih, anak-anak kita nih kayak apa sih. Ada yang anak nggak usah dimarahin, kita melotot aja udah nangis. Ada anak yang mau dimarahin sampai capek, ya tetap aja dia bandel gitu ya. Ya itu tergantung anak-anaknya. Jadi kalau saya bilang apakah anak akan terluka atau enggak, belum tentu. Tapi kalau ditanya bagaimana solusinya, ya kita sebagai ibu tetap harus memberikan waktu kita sama anak-anak kita. Gitu loh, tetap misalnya oke, kita kerja, ya waktunya kerja kita kerja, tapi mungkin waktunya kita makan siang bisa telepon anak kita dulu. Kamu udah makan belum? Tadi mama masakin loh. Nah kalau saya kan dari anak saya kecil juga ikut pelayanan. Kadang-kadang saya keluar kota. Dulu kami punya komitmen kalau saya keluar kota, saya harus siapin dulu masakan-masakan buat anak saya. Jadi sekalipun mungkin ditinggal sama asisten rumah tangga, saya udah siapin. Yang bisa di freezerin saya siapin. Nanti saya tinggal pesen, Mbak, nanti hari ini makan ini, hari ini makan ini, panasin. Sama mungkin tinggal ditumisin sayur aja. Gitu. Jadi paling nggak ada yang saya masakin. Nah itu komitmen saya sih. Nah masing-masing kita punya komitmennya masing-masing ya. Gitu loh. Nah anak akan merasakan walaupun ibu bekerja, tapi mama tetap perhatikan saya kok. Nah itu beda ya gitu loh. Mama tetap perhatikan saya kok. Tiap kali mama telepon, udah makan belum? Terus kalau kita lagi kemana mama telepon, udah ngapain aja. Terus nanti kalau pulang, pertama kali mama pulang mama nggak pegang telepon masuk ke rumah gitu ya. Mama pasti cari aku, peluk aku dulu. Nah itu anak-anak akan merasa. Gitu. Sekalipun kita bekerja, kita bisa mengatur waktu kita. Karena buat saya gini ya, peran sebagai ibu itu nggak akan bisa tergantikan sama siapapun. Tapi kalau di kerjaan, peran kita mungkin bisa digantikan sama orang lain. Mungkin saat itu ketika kita berhalangan, kita mungkin bisa digantikan sama orang lain. Tapi peran sebagai ibu itu nggak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Itu. Jadi walaupun kita tidak hadir secara fisik, tapi perhatian kita tetap ada. Betul, gitu ya. Ya. Ini ada pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menegur dan menasehati serta mengarahkan anak berusia 2 tahun tanpa menggunakan nada tinggi atau marah? Karena kalau dijelaskan dengan baik tanpa penekanan nada tinggi, biasanya anak itu akan melakukan hal yang salah lagi dan lagi, bahkan dengan sengaja. Oke. Ada hal yang cukup menarik di kitab Ibrani ya tentang 4 langkah ya di dalam teguran ya. Kan di firman Tuhan diajarkan tentang bapak yang menghajar anaknya ya, dia gunakan kata itu ya di kitab Ibrani ya. Nah saya temukan ada urutan-urutan yang cukup menarik ya di situ ya. Apa aja yang pertama menegur, bukan peringatan dulu. Iya. Jadi, bukan, yang terakhir kan udah pasti ganjaran ya. Yang terakhir ganjaran, nanti ada teguran, ada nasihat, peringatan, teguran, ganjaran, betul. Ya urutannya itu nasihat. Jadi nasihat dulu ya, kalau udah dinasehati ya kita nggak perlu marah sih ya di situ kan, namanya juga sifatnya nasihat. Terus yang kedua mulai dikasih peringatan. Nah, kalau di peringatan itu biasanya sudah mulai ada konsekuensi ya, ada disiplin-disiplin yang harus dialami. Terus habis peringatan, nasihat, peringatan, teguran. Ya. Jadi ini udah mulai agak keras nih di sini nih ya. Mulai agak keras, baru yang terakhir kasih ganjaran. Ganjaran itu berarti ada disiplin-disiplinnya. Nah, masalah nada tinggi atau enggak, ya itu perlu dilatih sih. Ya, itu perlu dilatih sih. Dan kenapa anak bisa melakukan itu terus? Nah, biasanya memang anak 2 tahun ya kita harus rilis ya. Ya, gitu untuk anak 2 tahun tuh biasanya kita sebagai orang tua harus konsisten dengan rules. Kadang-kadang mereka mau ngetes sih. Coba deh aku keluar dari sini, kira-kira mama marah nggak ya? Coba deh aku melakukan ini, kira-kira papa konsisten untuk marah nggak? Mereka mau ngetes sih kalau 2 tahun ya. Itu ya, kita harus kasih tahu dulu sih untuk ini loh rulesnya keluarga kita. Kalau makan harus duduk di kursi, tetap ada di meja makan sampai makanan itu habis misalnya. Nah biasanya anak-anak akan keluar lagi kan. Kita kasih tahu nasihat dulu. Terus setelah dinasehati dia kalau kayaknya masih terus-terusan lakukan,
ya mulai naik stepnya gitu loh. Jadi ada step-stepnya sih, nggak harus terlalu marah. Kadang-kadang kalau marah dengan nada itu belum tentu juga berhasil sih. Nah kalau belum tentu berhasil ya kita jangan lakukan lagi yang begitu. Harus kreatif untuk bisa mendidik anak-anak kita. Iya, pokoknya ketika marah tidak mengubah berarti marah nggak efektif, itu aja. Kita harus berani mengubah metode kita berarti Ya, ya. ubah aja metodenya. Gitu. Tanpa mengurangi pesannya kalaupun Tanpa itu. mengurangi pesannya. Ya. Dan satu lagi, jangan gunakan ancaman kepada anak-anak. Oh, Ya, masih masih usia seperti itu. Ya. Oke. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, saya tertarik dengan tadi pertanyaan mengenai ibu kerja yang meninggalkan anaknya gitu ya. Seringkali ibu kerja itu menimbulkan rasa bersalah sama ibu, sehingga ketika pulang dia akan memanjakan anak. Ya kan, maksudnya ya itu ekses negatifnya. Nah, itu bagaimana tuh Bu? Apakah memang ada tadi mungkin perlu metode atau cara supaya ibu itu tahu batasannya bahwa iya tadi jangan memanjakan, karena terlalu memanjakan juga membuat ekses negatif terhadap anaknya gitu kan. Bahwa ketika pulang dia anaknya langsung, ibu anaknya mau apa langsung wah semua boleh, karena ibunya merasa iya tadi karena merasa bersalah meninggalkan dia selama waktu itu. Betul, ya. Ini yang harus ada ya dalam mindset kita ya, bahwa kasih itu atau pelukan kita pun tidak dapat digantikan dengan apapun. Dengan uang, dengan hadiah-hadiah. Nah, banyak kan akhirnya ibu pulang bawa hadiah yang Buat nebus. buat nebus gitu loh. Kasih itu nggak perlu ditebus kayak gitu kalau saya bilang. Cuman ya kita harus lakukan aja apa yang menjadi bagian kita. Tetap memeluk mereka, tetap memberikan kata-kata penguatan gitu buat mereka, tetap lakukan gitu. Tapi kalau kayak istilahnya ada tebusannya, ya udah deh aku kasih deh. Nanti anak makan mau lihat HP, ya udah deh aku kasih deh, kasihan karena seharian aku nggak ada sama-sama. Nah, mindset kita yang harus diubah dulu, bahwa itu akan sebenarnya akan menghancurkan anak-anak kita. Bukan kasih lagi gitu, tapi itu sesuatu yang menghancurkan. Kalau kita mau mengasihi mereka ya berarti kita juga mau mendidik mereka. Bukan cuma sekedar ya udah memberikan aja apa yang mereka minta memberikan, berarti kita mengasihi. Jadi memang mindsetnya dulu Pak yang. Dan nggak perlu merasa tertuduh sih menurut saya buat ibu bekerja ya. Kenapa? Karena kita lihat selama dia perannya dia lakukan, fungsinya dia lakukan, nggak perlu ada rasa tertuduh. Kami juga punya banyak sahabat-sahabat yang ibu bekerja dan anak-anaknya mereka benar-benar baik-baik, luar biasa gitu. Nah, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan ya selama dia misalnya dia pulang, ya dia lakukan perannya. Memang pasti Tanpa ada berlebihan pengorbanan. ya. Tanpa berlebihan. Gitu. Dan saya lihat anak-anaknya jadi kok bagus gitu. Ya, perannya. Pokoknya selama kita melakukan perannya kita ya dengan kapasitas yang memang kita sudah sepakati tentu ya dengan suami, dengan anak gitu kan. Gak perlu rasa tertuduh. Seperti itu. Oke, selanjutnya malam saya ingin tahu tentang mindset bahwa otoritas yang tidak berfungsi, karena di lingkungan kerja sangat mungkin untuk ketemu dengan otoritas-otoritas seperti ini. Bagaimana caranya untuk pulih total dan pikiran yang salah itu dan bisa tetap tulus hormat dengan otoritas yang seperti itu? Terima kasih. Oke, jadi ini bicara tentang otoritas yang tidak berfungsi. Terus gimana caranya di lingkungan pekerjaan dia bisa Punya pemikiran yang benar, punya pemikiran yang benar. Tetap tulus hormat sama. Oke. Nah, biasanya kalau masalah dengan otoritas ya sekali lagi itu karena luka karena ayah sih ya biasanya. Nah, itu mesti dibongkar dulu ya. Kenapa? Nggak selamanya yang salah otoritas yang tersebut. salah otoritas tersebut, tapi bisa aja yang salah karena respon-respon kita kan ya. Nah, jadi pertanyaan ini sebenarnya jawabannya sangat kompleks ya, panjang ya. Karena belum tentu kan kejadiannya karena si otoritas tersebut gitu kan. Nah, otoritas yang tidak berfungsi itu tuh siapa gitu. Ya, ayahnya kah atau apa? Nah, itu yang perlu beres sih menurut saya itu ya. Nah, hal yang kedua, berhadapan sama otoritas yang tidak berfungsi, biasanya ada kaitan sama ekspektasi biasanya. Kita berharap orang-orang yang berotoritas tersebut mungkin bisa ngayomi, mungkin dia harusnya bisa memberikan arahan buat kita, tapi dia nggak ada fungsinya dan sehingga kita ngerasa jadi tanpa arah,
nggak jelas gitu, dan kita akhirnya jadi ngomel kan. Dan menurut saya ekspektasi kita yang kita perlu manage ya seperti itu. Dan yang menurut saya juga yang jauh lebih penting adalah tetap temukan love encounter-nya. Tuhan mau apa dari kejadian tersebut gitu. Kenapa kok dia ditempatkan di atas saya? Ya, orang seperti itu ditempatkan di atas saya, udah berotoritas tapi nggak jalanin fungsinya. Ada apa? Oh, Tuhan mungkin mau ajar saya sesuatu. Nah, di situ tuh yang kita perlu temukan. Jadi jangan serang kejadian buruknya, tapi dengan kejadian yang buruk tadi atau kejadian yang secara manusia yang tidak tepat tadi atau yang buruk tadi itu, tanya Tuhan lagi mau ajar apa gitu dari situasi ini. Ya, itu akan membuat kita merespon lebih baik ya, dan juga tadi tidak menghakimi bahwa ya situasi tersebut yang salah pasti otoritas itu. Latihannya adalah latihan merespon. Ya, gitu. Malam Bapak atau Ibu, saya seorang anak broken home, orang tua bercerai sejak saya balita. Bagaimana cara menghadapi sikap ibu yang masih memiliki luka dari masa kecil dan dari pernikahannya? Karena saya baru paham kalau ibu melukai anak-anaknya karena ada pengaruh dengan masa lalunya juga. Ya, pasti ibu melukai anak-anaknya karena ada luka. Masa lalunya ada luka juga. Dan di pernikahannya juga. Betul. Mungkin. Nah, kita nggak bisa ya untuk memulihkan orang lain ya. Yang kita bisa pulih adalah diri kita pribadi dulu. Gitu loh. Jadi kita nggak bisa memulihkan. Gimana cara memulihkan ibu saya? Nggak bisa gitu. Tapi respon kita dulu. Kita harus sadar bahwa ibu kita sebenarnya nggak mau gitu loh memperlakukan kita seperti itu. Kalau kita sebagai anak ya, ibu kita di mana-mana yang namanya ibu ya pasti menginginkan yang terbaik lah buat anaknya. Nggak ada ibu yang mau anaknya terluka, nggak ada ibu yang mau anaknya gagal, gitu kan. Pasti mau yang terbaik gitu. Jadi kita harus punya pemikiran dulu. Mungkin respon ibu saya nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan, tapi saya tahu bahwa ibu saya pasti akan memberikan yang terbaik buat saya. Itu dulu. Gitu loh. Jadi kita sebagai anak yang kita harus tahu dulu bisa menerima ibu bisa kita menerima dulu. ibu kita seutuhnya. Nah pasti ketika biasanya nih konflik-konflik akan terjadi karena kita nggak sepaham. Jadi apa yang ibu kita katakan terus kita langsung counter, apa yang ibu kita perintahkan kita langsung counter. Nah biasanya akan terjadi konflik-konflik dari situ. Mungkin cara kita memperlakukan ibu dulu nih, ya udah mungkin diiyain dulu lah gitu apa yang ibu kita katakan. Tapi kita cek sesuai nggak sih sama kebenaran firman. Kalau sesuai sama kebenaran firman ya kita lakukan. Tapi kalau enggak ya kita pelan-pelan mulai ngomong. Ini nggak sesuai loh dengan kebenaran firman. Tapi waktu ibu kita ngomong jangan langsung di counter. Nah itu yang akan menimbulkan konflik-konflik terjadi. Jadi dengan kita pulih, orang yang melihat kita pulih juga bisa pulih gitu ya. Iya. Dengan respon kita pun orang bisa ngeliat, loh anakku kok sekarang beda ya. Nah dia jadi berusaha untuk menjadi ibu lebih baik lagi kan. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apabila seorang anak memiliki luka terhadap ibu karena ibu yang sosoknya otoriter, bahkan ada kejadian ibu membentak dan mengatai ayah, sehingga si anak ketika sudah cukup dewasa tidak bisa melihat sosok wanita yang dominan dan sangat tidak suka diatur atau diperintah oleh wanita, apalagi melihat wanita yang superior dan seenaknya terhadap pria. Apakah itu bisa terjadi? Sangat bisa. Sangat bisa. Ini kasus ini banyak banget. Ya kami banyak banget nanganin kasus-kasus kayak gini ya. Oke, mungkin nih kurang lebih pertanyaannya gimana cara meresponnya ya. Ya, cara meresponnya ya tadi slide saya yang terakhir. Perlu coba menemukan Kristus ya di dalam kejadian tersebut ya. Tuhan mau ajar apa dalam hidupnya dia, dan coba lihat. Berani membuka kembali yang sakit. Karena orang yang dominan pun temperamennya tetap Tuhan bisa pakai kan, gitu kan, untuk mengajar sesuatu. Karena orang-orang dengan temperamen seperti ini banyak yang menggerakkan sesuatu kan, sampai akhirnya sesuatu bisa tereksekusi dengan baik. Jadi kalau misalnya toh dipimpin sama seorang wanita yang dominan, ya dia harus bisa belajar gitu loh, gimana melihat dari sisi yang berbeda bahwa
wanita yang dominan gitu kan di dalam kepemimpinan gak selamanya buruk dong sama seperti ibunya ya, seperti itu. Nah dia harus bisa, makanya tadi memori Memberikan definisi baru. mendefinisikannya harus diubah Mendefinisikannya. gitu ya, mendefinisikannya harus diubah. Tapi sekali lagi gini, proses pulihnya ini nggak gampang loh, nggak cepat loh kayak gitu ya, itu butuh waktu ya. Saya juga dulu ada di dalam keluarga yang papa lebih dominan, mama lebih santun, lebih lembut ya begitu. Saya pun juga bisa punya kasus yang sama. Saya nggak suka diperintah sama sosok wanita, yang dominan. Kenapa? Karena mama nggak karena gitu. mama nggak begitu. Jadi bisa juga kebalikannya. Gitu kan. Saya nggak suka mama saya nggak begitu kok, gitu kan. Kenapa mesti harus perintah laki-laki? Saya nggak pernah lihat mama saya perintah papa saya. Wah ini nggak berarti nggak benar dong ini. Saya dulu mendefinisikannya salah gitu kan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya lihat di Alkitab pun juga, wah banyak wanita-wanita dalam tanda petik ya, perkasa yang Tuhan pakai untuk mengubahkan atau bahkan untuk memulihkan sebuah bangsa. Seperti itu. Gitu. Jadi contohnya nih ya, ini barusan kami lagi saat teduh, Deborah sama Barak. Oh itu kan jelas banget kan Deborah punya power perkasa, yang perkasa kan di situ kan. Nah di situ saya waktu ngalamin perjumpaan sama Firman, oh bisa kok Tuhan bisa pakai kok wanita yang dominan untuk mengubahkan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa saya harus takut dengan wanita yang memimpin seperti itu? Nah, sejak saat itu saya ngalamin perubahan. Gitu. Kenapa? Karena saya lihat Firman yang ngomongnya begini. Makanya sekali lagi nih, semua hal yang terjadi, ayo balik lagi deh ke Firman. Ngalamin lagi deh perjumpaan sama Firman, itu bakal menyembuhkan kita. Gitu. Pertanyaan berikutnya Pak. Shalom, kita tahu bahwa untuk pulih dari respon yang salah kita harus isi hidup kita dengan Firman. Bagaimana jika anak kita malas untuk baca Firman karena setiap baca Firman dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya sekedar kewajiban saja. Mohon solusi. Ini kayaknya mesti undang anak saya aja. Ini cocok ini. Ini juga pertanyaannya anaknya umur berapa ya? Iya anaknya umur karena berapa? Karena sangat bervariasi gitu loh. Anaknya masih kecil sama anaknya sudah dewasa. Iya sudah dewasa umur berapa? Iya mungkin karena bisa aja kan kalau anaknya masih kecil disuruh baca Alkitab yang tulisannya kecil-kecil kayak gitu kan nggak menarik ya. Ya perlu pakai komik gitu kan. Saya inget banget loh dulu waktu Arsia masih kecil saya beliin komik Alkitab. Jadi ada gambarnya ya, gitu. Jadi biar ngobrol gitu kan dari sisi imajinasinya dia gitu kan. Tapi seandainya toh misalnya dia baca Firman gak mau, kita bisa gunakan kok kesempatan-kesempatan tertentu ya untuk berbagi tentang Firman Tuhan tanpa harus menyuruh dia membaca Alkitab. Ya kita dong yang jadi corongnya kan untuk bisa menyampaikan kebenaran Firman itu kepada dia. Begitu. Jadi tidak semuanya solusinya dibebankan pada anak yang harus melakukan course-nya gitu ya. Betul. Kalau emang nggak work ya kita yang sebagai orang tua yang menyuapi, memberikan. Mungkin awalnya dengan pertanyaan-pertanyaan, diskusi, bisa. Itu. Jadi nggak dilepas begitu aja. Yaudah kamu baca Firman, terus dia suruh cerita dapat apa, nggak dapat apa-apa, terus dilepas aja untuk dia cari tahu sendiri. Kan nggak menarik juga buat dia, perlu dituntun dulu tanpa tuntunan gitu ya. Saya bingung disuruh doang. Juga sih menurutku sih perlu rasa aman juga karena kan kadang-kadang kan dia ngerasa Firman itu kayak nuntut dia kan, kayak hakimi dia kan. Apalagi tipe orang tua ya ayo kamu baca Firman gitu. Kesannya kalau nggak baca Firman kenapa gitu kan ya, walaupun memang kalau nggak baca Firman kita nggak punya kedekatan ya sama Tuhan ya, tapi kadang-kadang tuh orang tua suka membawa suasana nggak baca Firman sebagai sesuatu yang begitu jahat, penuduhan, tekanan yang berlebihan. Nah akhirnya anak malah makin nggak suka dong. Gitu. Tapi ketika anak punya rasa aman dan dia bisa merasakan kebaikan dari Firman yang dia alami atau Firman yang dia baca, walaupun cuma sedikit, nggak apa-apa. Gitu. Nggak perlu kok baca harus 200 pasal atau 10 pasal mungkin bahasnya juga awalnya nggak harus 1 pasal 2 pasal gitu ya, dari 1 ayat 2 ayat gitu aja. Mungkin bisa kita bahas gitu. Jadi kita juga ceritakan apa yang kita dapatkan. Karena kalau kita cuma nanya nggak sama fair anak-anak, juga gitu ya, kamu dapetin apa?
papa aja nggak dapetin apa-apa gitu kan, mama aja nggak pernah cerita mama dapetin apa gitu loh. Jadi kita juga mungkin ceritakan. Mungkin gini ya, kebanyakan tuh orang tua gini, nyuruh anaknya baca firman, tapi dianya sendiri nggak baca. Nah yang bener kan harusnya kan bersama-sama, ayo baca firman ya, bersama-sama misalnya seperti itu. Tapi seandainya diajak pun bersama-sama nggak mau, ya nggak apa-apa, orang tuanya baca, ada kesempatan-kesempatan di meja makan dan sebagainya, kita kan bisa diskusi, bisa ngobrol. Itu kan tetap juga itu firman yang disampaikan kan. Gitu. Saya jadi tertarik buat nanya lagi. Kalau dari pengalaman Bapak sama Ibu nih, Arsya umur berapa sih untuk baca Alkitab yang sampai ngurut gitu? Maksudnya usia anak berapa sih? Baca sendiri Maksudnya tanpa konsisten lah ya. konsisten. Ya, Nah. konsisten untuk konsisten baca baca. Alkitab gitu. Usia berapa ya dia mulai konsisten Kita ya? sendiri sampai lupa loh usia berapa loh, karena itu udah jadi gaya hidup ya. Maksudnya dari dia kecil kita temenin. Iya. Waktu dia kecil bukan Alkitab kita yang tebel itu. Saya belikan My First Bible. Jadi waktu dia umur, bahkan waktu itu masih bayi, yang karton gede tebel-tebel itu, Tebal-tebal. ya saya bacakan. 10 perintah Allah saya ajarin dia untuk hafalkan. Nah kalau dia belum bisa baca, dia hafalkan, otomatis mamanya kan yang ngomong dulu, papanya yang ngomong dulu. Otomatis kita yang pasti hafal dulu gitu loh, baru kita bisa ajarkan ke anak. Gitu. Nah, saya awalnya dari situ gitu loh. Terus beberapa ayat-ayat penting buat anak-anak gitu ya, saya ajarin untuk dia hafalin. Jadi dia hafal ayat sebelum dia bisa baca kan sebenarnya. Gitu loh. Dia bisa baca sendiri Alkitab itu gitu. Tapi dia bisa hafal ayat karena kita ulang-ulang Memori terus. dia Betul, teringat. betul. Jadi kalau ditanya umur berapa, itu udah jadi gaya hidup dia dari kecil sih. Cuman kayaknya waktu SMP deh. ya setelah SMP dia mulai belajar untuk menjurnal. Nah iya betul. Dan Gitu. dia itu punya kakak mentor Yang membiasakan untuk yang membiasakan. Ya, jadi setelah ngecek, SMP gitu. kan lebih banyak ke pengaruh ke teman-teman ya dibanding ke orang tua ya. Nah sejak saat itu dia mulai masuk youth, terus dia mulai pelayanan, ada kakak mentornya. Sejak saat itu dia membiasakan diri juga menjurnal dan kita juga baca sih jurnalnya dia gitu. Nah itu dia mulai teratur untuk baca sendiri. Maksudnya kita lepas ya, kita lepas bener-bener itu. Ya sebelumnya kita juga sudah lepas, cuman ya kadang-kadang masih ayo sama-sama gitu. Itu sih. Ya. Berarti kalau misalkan kayak anak saya nih Pak sama Ibu, kan usianya berapa tahun? Kelas 4, sekitar 10 tahun ya. Nah kita kan biasain mereka tuh untuk baca Alkitab tuh justru ngurut gitu ya. Berarti sebenarnya dengan kayak begitu tuh memang jadi mereka jadi suka merasa saya kok nggak dapet apa-apa ya baca ini gitu. Mungkin karena porsinya memang belum waktunya. Oke. Ya. Oke. Thank you. Shalom, disiplin dan ganjaran seperti apa yang tepat untuk anak usia 2 tahun agar dapat diterima dan dipahami dengan baik? mungkin nyambung dari yang tadi. Pertanyaan menyambung dari yang tadi. Ya ini kayaknya lebih enak ketemu kali ya. karena gini, anak 2 tahun itu sangat kompleks sekali Bapak Ibu. Ya, sangat kompleks sekali. Bahkan 0 sampai dengan 6 tahun itu ada begitu banyak aspek atau dimensi yang kita perlu tahu sebagai orang tua. Saya ada tabelnya sih, ya saya ada tabelnya. Anak umur 2 tahun itu kuat di mana, di komunikasi kah, apa di visual kah, gitu kan, apa di auditori atau apa gitu. Itu ada tabelnya, ada grafiknya. Nah, mungkin yang saya bisa sampaikan di poin ini adalah begini: jangan mendisiplin atau memberikan ganjaran kepada anak 2 tahun yang menghalangi potensi pertumbuhannya. Itu kata kuncinya dulu. Contoh nih misalnya, anak umur 2 tahun itu lagi dahsyat-dahsyatnya menggali sesuatu dari apa yang dia lihat. Oke, maka disiplin dan ganjarannya tidak boleh membatasi dia untuk tidak melihat. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia akan banyak kaya sekali kan. Karena itu titik terbaiknya dia untuk melihat. Terus juga misalnya anak umur 2 tahun itu lagi banyak-banyaknya auditorinya kuat tuh. Berarti dia banyak ngomong kan. Jadi jangan sampai disiplin dan ganjarannya malah disuruh diem. Wah itu keliru tuh. Makanya
mesti dikuasai dulu nih. Anak 2 tahun itu apa yang paling utama di dalam masa-masa pertumbuhannya dia, gitu ya. Nah tapi kalau dikasih contoh gitu kan, ya disiplin dan ganjaran yang kita lakukan sama Arsya waktu itu 2 tahun apa ya? Kayaknya kita waktu lakukan, Arsya umur 2 tahun itu lakukan pembatasan aja sih. Iya. Jadi dia belajar bermain waktu itu kan kita kayak kasih karpet gitu kan bermain, ya kamu jangan keluar dari sini. Kalau dia keluar ya kita akan batasin. Jadi pembatasan tertentu gitu loh. Time out ya istilahnya, di time out. Kalau dia nggak taat sama kita, istilahnya di time out, suruh duduk. Tapi ya kita harus tahu ya anak 2 tahun itu eksplornya kan demikian banyaknya. Jadi jangan suruh duduk 5 menit juga. Buat dia aduh udah susah banget ya. Dan kalau kita time out dia harus ditemenin. Bukan ditinggalkan. Gitu. Udah kamu duduk di situ. Terus mamanya ninggalin. Kamu nggak boleh keluar dari situ, tapi mamanya ninggalin, harus ditemenin. Kamu duduk di situ, mama lihat dari sini. Itu berapa lama? Nah kita harus tahu, makanya tadi saya bilang kita harus tahu tipe anak kita. Kalau tipenya aktif disuruh duduk diem 5 menit aja susah. Tapi kalau tipe anaknya pendiam, ya disuruh duduk diem nggak masalah. Gitu. Jadi tipe-tipe anak kita seperti apa kita harus tahu. Jadi kita bisa menentukan disiplin-disiplin apa yang kita akan berikan pada anak-anak kita. Jadi ini jawabannya sangat variatif banget, tergantung gitu. kondisi anaknya. Ya, gitu. Menarik banget ya. Tak terasa dia ternyata udah sampai di penghujung acara. Jadi tadi merupakan pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak Arman, terima kasih Ibu. Juga bersama dengan kita ada Pak Agustinus sebagai gembala senior. Mungkin silakan ada tambahan dari Pak Agus. Ya, saya nggak mau tambahkan apa-apa, Pak Arman dan Ibu. Ya, saya rasa udah cukup luas, cukup panjang lebar, nggak perlu ditambahin lagi. Saya cuma mau ucapkan terima kasih ya, udah berapa kali nih, udah 5 episode ya. Ya, terima kasih atas pelayanannya ya. Semoga ini juga boleh jadi boleh banyak yang diberkati, banyak yang diubahkan lah, itu yang paling penting. Banyak yang alami berkat sungguh-sungguh, boleh mengubahkan keluarganya, hidupnya, dan itu aja. Ya buat Pak Arman sendiri, buat Ibu, buat supaya boleh dipakai Tuhan lebih lagi. Ya, ya kita semua melayani. Saya percaya kita semua ini waktunya memang menuai sama-sama lah, gitu. Ya, kualitas maupun kuantitas. Ya, saya ngerti nih, kita perlu, makanya kita undang Pak Arman dan Ibu, dan ini karena kita tahu nih, ini waktunya memang perbaikan kualitas juga nih. Bukan hanya, saya terakhir diingetin banyak bahwa gereja banyak, terakhir ini banyak sekali fokus sama kuantitas gitu. Tapi padahal kita harus serius dengan kualitasnya juga. Banyak orang nggak bisa tumbuh karena memang ternyata dasar-dasarnya cukup banyak yang salah. Ya, di keluarganya, secara pribadi. Itu aja sih mungkin yang saya bisa komen sedikit. Sekali lagi terima kasih Pak Arman, Ibu. Ya, Tuhan berkati semua. Oke. Bagus. Baik. Ya. Luar biasa nih, kita semua pastinya diberkati ya. Buat teman-teman semua yang di rumah yang merasa diberkati, boleh dong kita minta kasih reaction nih, love buat Pak Arman. Oke. Thank you. Oke, di penghujung acara kami juga mau membacakan untuk tema WTT minggu depan nih. Dengan tema yang gak kalah menarik, dengan judul Gereja dan Masyarakat. Pembicaranya adalah Ibu Ona Tahapari. Ya. Baik, dengan demikian kita sudah berakhir WTT, kita akan tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur hari ini Tuhan kami dibukakan begitu banyak Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami minta Kau materaikan Tuhan setiap firman kebenaran yang boleh dibukakan Tuhan, karena kami percaya itu berguna untuk kami dan itu berguna untuk anak-anak kami Tuhan, yang
Sehingga sungguh perilaku kami pun bisa berubah Tuhan. Kami percaya bahwa pada akhirnya kami harus kembali sama Tuhan. Dengan semua pengalaman buruk, pengalaman baik kami akan membawa itu kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di dalam setiap pengalaman itu, dari setiap kejadian itu Tuhan. Bawa kami Tuhan, berikan kami keberanian untuk kami boleh berani membuka dan menghadapi kembali Tuhan. Mungkin itu sakit, tapi kami percaya itu adalah awal kesembuhan kami. Kami percaya keluarga yang dipulihkan itu akan memulihkan Tuhan. Biarlah Tuhan sungguh gelombang pemulihan itu terjadi dimulai dari kami Tuhan. Apapun status kami, kalaupun kami anak, kami bisa memulihkan keluarga kami. Kalaupun kami orang tua, kami akan bisa memulihkan keluarga kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya kuasa gelombang kesembuhan itu dimulai sekarang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Arman, berkati Ibu Alvina Tuhan yang sudah menyediakan waktu dan sungguh tenaga dan semuanya Tuhan, sharing-sharingnya Tuhan. Biarlah Kau berkati Arsya juga Tuhan, kami percaya berkati keluarga ini Tuhan. Pakai mereka jadi berkat, pakai mereka Tuhan jadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Siapapun yang bertemu dengan mereka Tuhan, biarlah Tuhan ada pemulihan yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, biarlah kami terima berkat yang terbaik. Bapak, kami berdoa sekali lagi Tuhan, biar sungguh Engkau memberkati keluarga demi keluarga, Engkau memberkati Papa, Mama, biar Engkau berikan hikmat kebijaksanaan yang daripadamu, dan juga anak-anak Tuhan, khusus yang terluka seperti tema. Tuhan Engkau yang memulihkan mereka, sehingga mereka, pertumbuhan mereka Tuhan, tubuh jiwa rohnya boleh sempurna. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat-Mu, berkat damai sejahtera, sukacita, khususnya atas keluarga demi keluarga, boleh tercurah mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam.